Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatih Istiqomah dari kelas Gamma angkatan 2022. Di sini ada partisipan saya yaitu Khalisyah, Putri Untef Taloka, Muhammad Faris, Manda Mediasari, dan Durata Syahira. Di sini saya akan memberikan edukasi mengenai kebugaran jasmani dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Arwan bin Laito, SPD MKes. Adapun learning objektif saya yaitu ada 3. Yang pertama, kebugaran tubuh. Yang kedua, pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi Leisure Health. Nah, secara khusus apa sih olahraga yang paling kalian sukai? Pasti ada satu kan olahraga yang kalian sukai, entah itu jalan kaki, lari, berenang, bersepeda, ataupun lainnya. Nah, saya akan membahas yang pertama yaitu kebugaran tubuh. Apa itu kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh atau jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari tanpa kelelahan yang tidak semestinya atau berlebihan. Sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Kebugaran jasmani ini dapat dibagi menjadi 2 kategori yang berbeda. Ada komponen kebugaran berhubungan dengan kesehatan dan komponen kebugaran berhubungan dengan keterampilan. Health-related fitness atau komponen kebugaran berhubungan dengan kesehatan adalah latihan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik seseorang dan mempertahankan gaya hidup sehat, termasuk dalam konsep kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan. 5 komponen kebugaran itu ada daya tahan, kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Dan yang kedua ada skill-related fitness. Kebugaran terkait keterampilan adalah kapasitas untuk tampil selama pertandingan dan olahraga. Tingkat kebugaran fisik ini diperlukan untuk dapat melakukan bagian yang lebih teknis dari berbagai macam olahraga. 5 komponen kebugaran berhubungan dengan keterampilan meliputi kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, waktu reaksi, dan kecepatan. Adapun unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Yang pertama adalah speed atau kecepatan. Adalah tingkat maksimum di mana seseorang dapat bergerak atau menempuh jarak dalam waktu tertentu. Kecepatan membutuhkan kekuatan dan tenaga yang baik. Tetapi berat badan dan hambatan udara dapat mempengaruhi kecepatan seseorang. Yang kedua ada agility atau kelincahan, yaitu kemampuan untuk menggeser atau mengubah orientasi tubuh secara cepat dari satu titik ke titik lainnya. Seseorang berkompetisi di trek dan lapangan menunjukkan tingkat kelincahan yang tinggi. Yang ketiga, ada balance atau keseimbangan, yaitu kemampuan untuk menjaga tubuh Anda tetap pada tempatnya. Apakah Anda sedang berdiri diam, keseimbangan statis, atau bergerak, keseimbangan dinamis. Orang-orang yang melakukan senam, yoga, bermain ski, menunjukkan keseimbangan yang baik.
Yang keempat ada coordination atau koordinasi, yaitu kemampuan untuk bergerak dengan cara yang halus, akurat, dan terkendali. Koordinasi adalah keterampilan yang sulit yang juga membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan ketangkasan yang baik. Nah, yang kelima ada power, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu usaha maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan kata lain, itu adalah kemampuan otot Anda untuk menggunakan kekuatan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Seperti saat Anda berlari, ataupun saat Anda berenang. Komponen kebugaran terkait keterampilan ini berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. Kekuatan dan kecepatan adalah dua komponen yang digabungkan untuk menciptakan tenaga. Dan yang terakhir, yang keenam, ada reaction time. Istilah waktu reaksi mengacu pada tingkat di mana seseorang atlet bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Atlet dapat terpapar rangsangan yang berbeda saat mereka bermain olahraga. Jadi, waktu reaksi sangat penting bagi setiap atlet. Apakah seorang pemain menang atau kalah dalam olahraga biasanya diputuskan dalam hitungan milidetik. Dan itu semua bergantung pada seberapa cepat pemain tersebut dapat bereaksi. Dan ada outline saya yang kedua, yaitu pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Manfaat yang pertama yaitu meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular. Melakukan aktivitas fisik akan melatih kegiatan otot jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selain itu, otot jantung yang kuat dapat menjaga organ tersebut tetap stabil. Menjaga kebugaran jasmani adalah salah satu langkah efektif menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, sehingga meminimalisir resiko penyakit jantung koroner. Manfaat yang kedua yaitu bisa meningkatkan kebugaran jasmani untuk menjaga kesehatan tulang kita. Pasalnya, kepadatan tulang akan berkurang seiring berjalannya usia. Oleh karena itu, kita diperlukan menjaga kekuatan tulang. Salah satunya dengan aktif berolahraga sehingga kepadatan tulang menjadi lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu mengontrol kadar gula darah. Selain mengontrol kolesterol, menjaga kebugaran jasmani juga dapat membantu tubuh mengontrol gula darah untuk mencegah terjadinya diabetes. Saat berolahraga, sel tubuh akan mengambil beberapa kadar gula sebagai sumber energi. Dengan begitu, kadar gula darah akan lebih stabil. Yang keempat, ada mencegah stres dan depresi. Menjaga kebugaran jasmani adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi stres dan depresi. Rutin berolahraga dapat membantu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang akan mengurangi depresi dan membuat kita menjadi lebih stabil, baik secara fisik kita maupun secara mental. Dan manfaat kebugaran jasmani yang keempat, yaitu bisa menjaga berat badan kita, agar tubuh kita tetap ideal. Melakukan aktivitas fisik akan membantu membakar kalori dalam tubuh, sehingga berat badan akan tetap stabil. Nah, manfaat-manfaat tersebut dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani sebagai berikut. Seperti yang bisa kita lihat, yang pertama ada push up, yang kedua ada back lift, yang ketiga ada sit up, yang keempat ada shoulder press, yang kelima ada leg squat, yang keenam ada lari cepat 50 meter.
Nah, ini ada video tingkatan aktivitas fisik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas Nah, itu adalah video dari peningkatan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan di rumah. Jadi outline saya yang ketiga yaitu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Apa sih itu aplikasi Pacer Health?
Passer Health adalah aplikasi internet seluler yang membantu orang biasa meningkatkan status kesehatan mereka. Contohnya, dari aplikasi Passer Health itu adalah aplikasi pedometer. Pedometer itu merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur banyak langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika kita berjalan ataupun ketika kita berlari. Pedometer ini biasanya digunakan pada orang yang banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga berlari. Pedometer akan menghitung langkah pada aktivitas berjalan, lari, pada jalan raya, maupun pada treadmill. Bisa juga pada saat menari, dan juga ketika kita menaiki tangga. Akan tetapi, alat ini tidak dapat bekerja ketika kita bersepeda, ski, maupun berenang. Nah, jadi setelah penjelasan dari saya tadi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, kecepatan adalah tingkat maksimum di mana seseorang dapat bergerak atau menempuh jarak dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu, kelincahan adalah kemampuan untuk menggeser atau mengubah orientasi tubuh secara cepat dari satu titik ke titik lainnya. Yang ketiga, keseimbangan adalah kemampuan untuk menjaga tubuh Anda tetap pada tempatnya. Yang keempat, koordinasi adalah kemampuan untuk bergerak dengan cara yang halus, akurat, dan terkendali. Yang kelima, power adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Dan yang keenam, waktu reaksi mengacu pada tingkat di mana seorang atlet bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Nah, baiklah. Sekian edukasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.